merasakan saat ini di sini seperti ini, keadaan kita itu betul-betul dalam keadaan memiliki rasa berkecukupan, rasa berkelimpahan. Karena rasa berkecukupan, rasa berkelimpahan ini ternyata dalam hukum tarik-menarik akan bisa menarik semua hal yang sama ke dalam hidup kita. Jadi walaupun kelihatannya ada permohonan di sini, ada permintaan di sini, ya, tetapi ya adabnya jauh lebih lembut. Jadi beliau ingin dijadikan sebagai seseorang yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada beliau. Karena beliau menyadari bahwa syukur itu membentuk energi yang positif. Jadi bukan permintaan yang didorong oleh rasa kekurangan, bukan permintaan yang didorong oleh rasa ketiadaan, tetapi ini adalah suatu adab di mana beliau ingin dijadikan sebagai hambanya yang pandai bersyukur. Karena beliau tahu bahwa syukur itu melipat gandakan segalanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua ibu bapakku. Jadi nikmat ini bukan sekedar kepada beliau, tapi juga kepada ayah ibunya. Ya. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Itu satu statement. Nah, statement berikutnya ini yang luar biasa bagi saya adalah ya, wa an a'mala solihan tardohu. Berikanlah kemampuan kepadaku untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Jarang sekali ya di ayat lain ada kata-kata amal soleh yang Engkau ridhoi. Berarti kalau begitu amal soleh ada dong yang tidak diridhoi. Nanti saya akan tunjukkan ayatnya. Jadi ada yang diklaim oleh manusia sebagai amal soleh, padahal itu bukan. Itu. Karena amal soleh dalam Al-Quran itu memiliki pengertian yang sangat khas. Jadi amal soleh berbeda dengan amalun hasanah. Berbeda dengan amal kebajikan. Amal soleh itu memiliki terminologi yang sangat khas. Dan ini sering saya sampaikan sebagaimana yang dinyatakan Allah di Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Nanti saya akan masuk ke situ ya. Makanya di sini ada satu imajinasi, ada satu keinginan yang luar biasa dari Nabi Ibrahim. Ya, beliau ingin diberi kemampuan untuk menjalankan amal soleh yang Engkau ridhoi. Lalu di ayat selanjutnya adalah wa adkhilni bi rahmatika, dan masukkanlah aku ke dalam cintamu, ke dalam rahmatmu. Jadi rahmat itu bahasa yang sederhananya adalah cinta. Cinta itu sebenarnya kekuatan positif. Makanya ada yang menyebut bahwa sebetulnya Tuhan itu adalah sumber kekuatan positif. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan itu, segala sesuatu yang positif itu berasal dari Dia. Sedangkan yang negatif bukan, itu adalah hasil dari buah tangan kita sendiri. Gitu. Jadi sakit itu bukan dari Tuhan, sehat dari Tuhan. Dan saya berulang kali menyampaikan tentang ini di kajian-kajian saya. Jadi wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin, dan beliau punya satu imajinasi yang saya kuat, ingin agar beliau itu menjadi hamba-hamba yang soleh, menjadi hamba-hamba yang soleh, solihin. Nah, siapa solihin itu para sahabat? Solihin itu ada kaitan dengan amal soleh. Jadi solihin itu adalah orang yang sudah bisa menjalankan amal soleh. Nah, sekarang saya akan tunjukkan
Amal soleh itu apa? Nah, supaya kita tidak kemudian menerka-nerka. Jadi lebih bagus sekarang para sahabat melihat Quran surah Al-Kahfi ya, ayat 110. Quran surat Al-Kahfi ayat 110 ya. Nah, di bagian tengah dari Quran surat Al-Kahfi ada kata-kata faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh. Ini kalimatnya sederhana, tetapi kita harus kosong nih ya otak kita. Karena selama ini kita mengartikan amal soleh itu terlalu luas ya. Padahal amal soleh dalam Al-Quran itu punya terminologi yang sangat khas sendiri. Ulangi ya para sahabat. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh. Jadi artinya apa? Artinya kalau amal soleh ini sekarang saya kerjakan, maka saat ini juga saya bisa berjumpa dengan Tuhan. Berarti amal soleh menurut Quran surat Al-Kahfi itu adalah cara, metode untuk bisa menemui Tuhan. Sesederhana itu para sahabat. Jadi kalau kita kembali lagi pada doa Nabi Sulaiman yang saya sampaikan tadi, kan ada kata-kata wa an amala solihan tardohu, wa an a'mala solihan tardohu. Berikanlah kemampuan kepadaku untuk mengerjakan amal soleh yang engkau ridhoi. Jadi amal soleh menurut versi Tuhan, bukan amal soleh menurut versinya manusia. Karena sekarang ini kalau orang bicara amal soleh itu sudah kemana-mana itu ya. Makanya saya ingatkan lagi, kan yang dapat nikmat di Quran surat An-Nisa ayat 69 itu cuma 4 kelompok. Kelompok yang pertama adalah solihin. Solihin adalah orang yang sudah mampu menjalankan amal soleh. Jadi kalau dia sudah mampu menjalankan amal soleh, maka dengan sendirinya dia sudah bertemu dengan Tuhannya. Lalu tingkatan yang kedua, kalau dia terus-menerus menjalankan amal soleh, dia naik pangkat menjadi syuhada. Ya, para penyaksi Tuhan. Kalau dia menjalankan penyaksian terus-menerus, naik pangkat lagi menjadi siddiqin, orang yang membenarkan Tuhan. Membenarkan Tuhan karena dia sudah mengalami Tuhan. Makanya pangkat yang selanjutnya itulah pangkatnya para nabi, minan nabiyyin. Jadi yang dapat nikmat kan cuma 4, minan nabiyyin, wasyidikin, wasyuhada, wasyolihin. Ini saya ulang-ulang ya para sahabat. Nah, nikmat itu apa? Nikmat yang paling besar itu adalah manakala seorang hamba itu bisa sampai kepada Tuhannya. Manakala seorang hamba bisa melenyapkan diri dalam kemanunggalan bersama Tuhannya. Ketika seorang hamba lenyap, bukan lenyapnya tubuh, tapi dalam hal ini adalah yang asalnya 2 menjadi 1. 2 itu apa? Ya, 2 itu genap. Ketika kita merasa masih terpisah dengan Tuhan, maka itulah sebetulnya penyakit rohani, di mana seseorang akan merasa seolah-olah dia itu sendiri, lalu merasa kesepian. Padahal para nabi, para rasul mengambil langkah sendiri, justru tidak mengalami kesepian. Karena apa? Justru mengalami sukacita yang dalam, karena merasakan kehadiran Tuhan.